Akhirnya, aku pulang. Aku yang ambil foto-foto ini sendiri, dari jauh-jauh Afrika. Arthur pasti suka ini. Hai, Nak. Hai, Bu. Sudah mendarat? Baru saja mendarat. Ada apa? Apa anakku Arthur sudah siapkan kejutan atau sesuatu untukku? Begini, Bu. Aku sedang berpacaran. Aku ingin Ibu bertemu dengannya. Chloe Davis, kan? Aku tahu tentang wanita itu. Dia punya reputasi buruk dan sifatnya jahat. Wanita seperti itu tidak pantas menjadi bagian keluarga Sterling. Bu, itu semua sudah di masa lalu. Sekarang Chloe orang yang baik. Nak, ingatlah, macan tak bisa mengubah belangnya. Kamu hanya buta saat menyangkut dirinya. Bu, aku janji. Chloe sudah berubah. Temuilah dia, tolong. Baiklah, untukmu, aku akan menemuinya. Tapi kamu harus ingat, untuk menjadi bagian keluarga Sterling, hal lain boleh biasa-biasa saja, tapi karakter harus baik. Jangan khawatir, Bu. Arthur, apa kata ibumu? Dia setuju untuk bertemu denganmu. Chloe, kamu harus buat kesan baik kali ini. Cobalah untuk membuat kesan yang baik pada ibuku. Oke, aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku akan buat dia melihatku dengan cara baru. Kamu baik sekali. Pergilah beli baju yang bagus. Pastikan kamu meninggalkan kesan yang baik pada ibuku. Begitu aku selesai bekerja, aku akan mencarimu. Yang bagus? Terima kasih, sayang. Gas cepat. Aku harus pergi ke butik Sutra Elegan untuk memilih baju. Cheongsam pesanan mereka adalah yang terbaik di sini. Chloe, kamu bisa percayai aku di belakang kemudi. Saat kamu menjadi Nyonya Sterling, jangan lupakan adikmu ini. Tentu saja tidak. Kamu satu-satunya saudaraku. Kamu akan dapat bagianmu. Terima kasih, Chloe. Siapa yang begitu? Kurang ajar. Lupakan saja, kita sedang buru-buru. Baik, Nyonya Sterling. Gaun Nyonya Sterling. Ini kipao yang Pak Sterling pesan khusus untuk Anda. Konon sulaman sutra tradisionalnya saja memakan waktu 6 bulan untuk diselesaikan. Dia sangat perhatian. Halo, Saya datang untuk mengambil kipao ini. tentu, silakan tunggu sebentar. Tunggu. Tunggu. Keluar. Kain ini, sulamannya, sangat berkelas. Pandai sekali, Nyonya. Ini adalah mahakarya tiada tara, dibuat khusus untuk seorang klien. Di seluruh dunia, hanya ada satu ini. Gaun ini sangat cocok dengan statusku. Bungkus. Sekarang, maaf, Nyonya, kipau ini dibuat khusus untuk tamu yang ini. Saya sudah punya kwitansinya. Kwitansi? Kwitansi apa? Kalau kakakku suka sesuatu, itu punya dia. Beraninya kau? Diam. Kalau kau berani bicara satu kata lagi, aku hancurkan tempat ini. Nona, pakaian khusus harus pas betul. Mungkin lihat saja model baru kami yang lain, mungkin yang lebih cocok untukmu. Kamu siapa? Berpakaian seperti itu, pasti kamu selingkuhan orang kaya. Siapa yang kau sebut orang jahat? Hati-hati bicaramu. Ada apa di sini? Manajer, nona muda ini mau mengambil kipau khusus tamu ini. Dan dia merobek kwitansinya. Dia kelihatan bermasalah. Tidak, aku harus cari akal. Para nona, tolong jangan bertengkar. Karena kwitansinya sudah hilang, mari kita ukur ulang, dan lihat siapa yang lebih pas. Baiklah. Tarik lebih kencang. Nona, ukuranmu jauh melenceng. Meteran murahan macam apa ini? Pinggangku selalu kecil. Betul. Kakakku tidak hanya pinggangnya kecil, tapi tulang selangkanya bisa menampung ikan mas, dan pantatnya bisa menyeimbangkan botol air. Pasti kamu yang salah ukur. Tapi ukurannya memang salah. Aku tidak peduli. Aku mau hari ini juga.
Nona, menyukai sesuatu bukan berarti bisa mengambilnya. Lagi pula, kipau ini dibuat khusus untukku oleh Arthur. Arthur? Arthur yang mana? Presiden Sterling Group, tentu saja. Arthur Sterling. Apa yang baru kau katakan? Chloe, ada apa? Jangan-jangan Arthur selingkuh di belakangmu? Tidak mungkin. Arthur bilang, dia selalu mencintaiku. Sekarang aku paham. Pasti wanita inilah yang menggoda Arthur. Berhenti. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Nona, ada yang bisa saya bantu lagi? Humph, wanita. Kau mencuri bajuku. Sekarang kau mencuri priaku. Kau pikir aku, Chloe Davis, bisa kau perlakukan semena-mena, Tyler? Serahkan. Chloe Davis? Jadi kau Chloe Davis? Betul. Akulah calon Nyonya Sterling. Minta maaf dan minggir sekarang, dan aku akan pura-pura ini tak pernah terjadi. Meski kau pacar Arthur, kau tak seharusnya bersikap kasar seperti ini. Kau memang tak tahu terima kasih. Jadi kau memaksaku untuk main fisik, begitu? Berani menyentuh Nyonya Sterling? Aku lawan mereka. Apa yang kau lakukan? Ayo, coba serang. Kau. Xiao Wang, Semua lihat, dia yang mulai duluan. kau? Chloe Davis, kau akan membayar untuk apa yang kau lakukan hari ini. Membayar? Wajah cantik sepertimu berani bicara soal membayar? Wajah cantik apa? Aku Ibu Arthur. Apa katamu? Jadi bonekanya saja belum cukup. Sekarang berani-beraninya kau menyamar jadi ibunya. Mau mati? Kau akan segera tahu betapa salahnya dirimu. Arthur, manis sekali. Kau memang benar-benar wanita tak tahu malu. Memanggilnya langsung di hadapanku, untuk menarik perhatian pacarku. Jijik, kamu ada di butik? Bagaimana kabarmu? Kamu suka gaunnya, Ardana? Itu pasti Arthur. Kau, akan kubunuh kau. Halo, Ibu? Halo. Ibuku baru saja kembali ke negara ini. Kuharap dia baik-baik saja. Lacak ponsel ibuku. Dapatkan lokasi terakhir yang diketahui, kirim tim pengawal. Sekarang. Apa yang kau lakukan? Apa maumu? Akan kuajari kau pelajaran, boneka kecil. Supaya kau tahu siapa bosnya di sini. Tyler. Hah, Lepaskan aku, Chloe. Kau akan menyesal. menyesal bukan kata dalam kamusku. Mulai bicara. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kau bisa bersama Arthur? Sudah kukatakan, aku bukan boneka. Aku Grace Sterling, CEO Sterling Group. Ibu Grace Sterling. Kalau kamu mengaku sebagai Grace, maka aku adalah Ratu Inggris. Bagaimana mungkin Ibu Arthur bisa semuda dan secantik kamu? Jangan bercanda. Benar. Kalau mau bohong, setidaknya buat yang masuk akal. Sempurna. Aku akan menyuruh suamiku datang ke sini dan membongkar kebohonganmu, dan menutup tempat ini untuk selamanya. Hei, sayang. Aku ada di butik Sutra Elegan. Hampir selesai memilih gaun. Oh, bagus. Kamu juga ada di sana. Katakan, apakah kamu melihat wanita yang sangat berkelas dan cantik? Itu ibuku. Apa? Sayang, kamu bercanda? Bagaimana mungkin ibumu bisa semuda dan secantik itu? Kamu melihatnya, kan? Aku menelponnya, tapi dia tidak menjawab. Aku khawatir sesuatu terjadi padanya. Arthur benar-benar sangat mengkhawatirkannya. Tidak hanya membelikannya gaun pesanan, tapi dia juga berbohong padaku tentang itu. Aku tidak melihatnya. Chloe, aku tidak bercanda. Kalau kamu melihatnya, kabari aku segera. Apapun yang terjadi, jangan sakiti hatinya. Jangan khawatir, sayang. Kalau aku melihatnya, aku akan menyambutnya dengan baik. Oke,
Aku tutup telepon dulu. Sekarang percaya, aku ini Ibu Arthur, kan? Kamu, Lepaskan pakaian wanita ini dan usir dia. Tangkap wanita ini, telanjangi dan buang dia keluar. kamu. Apa yang baru saja kamu katakan? Dasar jalang. Berani sekali kamu. Arthur sampai berbohong untukmu. Yang benar, menyebut wanita ibu, Arthur memang lain ya. Dia tidak berbohong. Aku Ibu Arthur Sterling. Kalian cuma tidak mau percaya. Masih berpura-pura. Kita lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Tyler, lakukan. Telanjangi dia. Itu keahlianku. Kamu, jangan sentuh aku. Chloe Davis, kalau berani menyentuhku, kamu akan bayar. Bayar? Begitu aku jadi Nyonya Sterling, harganya akan nyawa perempuan sepertimu. Berlian ini. Jangan-jangan ini jantung Afrika? Jantung Afrika apaan? Lebih mirip jantung Arktik. Cuma batu tak berharga. Bisa dapat 3 kayak gini cuma 10.000 di pasar loak. Masa sih? Berita bilang bulan lalu, Pak Sterling ikut lelang di Afrika dan beli berlian merah muda dengan harga selangit. Namanya jantung Afrika. Foto ini dan berlian ini persis sama. Jangan-jangan, dia benar-benar ibu Pak Sterling. Ibu Grace Sterling. Chloe, kita tidak salah, kan? Benar, kan? Diam. Masa dia bisa jadi bibinya? Ini pasti palsu. Dia beli ini untuk menyamar jadi orang lain dan menipu orang. Ya, pasti begitu. Nona Davis, tapi bagaimana kalau asli? Itu akan jadi kesalahpahaman besar. Kalau tidak, tunggu sebentar. Kita cari tahu faktanya dulu. Cari tahu apa? Lihat baik-baik. Lihat dia. Lihat wajah wanita ini. Dia mirip pemimpin Sterling Group di bagian mana? Oh tidak. Aku tidak bisa menyinggung salah satu pihak. Mulutku yang besar. Ini. Ibu Sterling tidak pernah muncul di publik. Aku cuma lihat berlian pink ini di berita. Aku belum pernah melihat Ibu Sterling sendiri. Sekalipun tidak. Lalu kamu bisa apa? Nona Davis, jangan marah. Ibu Sterling ini adalah ibu orang terkaya di dunia. Lihat lagi dia. Memang dia cantik, tapi usianya tidak cocok. Benar. Jadi pasti kita yang salah. Kamu memang wanita yang dangkal dan suka menghakimi. Identitasku bukan untuk kamu pertanyakan. Lepaskan aku sekarang, kalau tidak. Diam. Siapa yang minta pendapatmu? Chloe, sekarang kita harus bagaimana? Harus bagaimana? Buktikan dia palsu, dan selesai. Jantung Afrika. Kalau berlian ini sangat mahal, pasti sangat keras, kan? Chloe, kamu mau apa? Taruh itu. Jawab pertanyaanku. Kalau aku ambil berlian palsu ini dan menghantam kepalamu dengan keras, coba tebak, apa yang akan pecah duluan? Berliannya, atau tengkorakmu? Tenang dulu. Tahan dia. Lepaskan aku. Dasar penyihir. Mati kau. Kenapa tidak bisa terhubung? Ibu, kamu harus menungguku. Aduh, apa yang terjadi? Menyetir terlalu cepat. Wanita gila. Pergi sana. Berani-beraninya mengganggu adikku, ini akibatnya. Siapa sangka barang palsu ini sekeras ini, bahkan lebih keras daripada berlian yang kubeli di lelang. Sudah kubilang, berlian merah muda ini asli. Aku benar-benar Grace Sterling. Berlian merah muda apa? Itu cuma batu tak berharga. Ambil bajunya. Ayo pergi. Arthur, dia sedang menungguku. Dasar sampah. Kalian semua, kalian akan dapat balasannya. Kamu memang tak tahu kapan harus berhenti, ya?
Wanita sepertimu masih berani terus mengoceh di sini. Sudah kubilang, aku bukan wanita sembarangan, aku Ibu Arthur Sterling. Masih saja berakting. Tyler, hancurkan wajahnya. Mari kita lihat bagaimana dia akan menarik perhatian siapapun nanti. Baik. Tidak, jangan mendekat. Sekarang kamu menyesal? Terlambat. Berhenti. Berhenti. Tunggu, bukankah itu pengawal pribadi Arthur? Mereka ngapain di sini? Bukannya sudah jelas, Chloe? Arthur pasti sangat khawatir dengan keselamatanmu, makanya dia mengirim mereka. Lihat, aku tetap yang paling dia pedulikan. Kamu datang tepat waktu. Aku baru saja menangkap seorang wanita. Ajari dia pelajaran yang takkan dia lupakan. Wanita? Wanita apa? Nona Davis, pasti ada kesalahpahaman. Kami di sini atas perintah Pak Sterling untuk melindungi Nyonya Sterling. Apa? Pak Sterling memberitahu kami bahwa Nyonya Sterling ada di toko ini. Kami bertugas memastikan keselamatannya. Arthur sampai segitunya melindungi wanita ini. Dia tidak hanya memalsukan identitasnya, dia bahkan berani mengirim pengawal pribadinya ke sini. Aku akan pastikan semua orang tahu siapa sebenarnya wanita ini. Nyonya Sterling, buka matamu dan lihat baik-baik. Mana si Nyonya Sterling ini? Yang ada di sini cuma wanita tak tahu malu. Kenapa dia terlihat agak familiar? Apa yang terjadi di sini? Wanita ini mengganggu Chloe. Dia tidak hanya mencuri bajunya, dia juga mencoba merayu tunangannya. Kalian, cepat tunjukkan padanya siapa bosnya. Apa yang kalian tunggu? Ajari wanita ini pelajaran. Ini, maksudmu ini apa? Chloe akan menjadi nyonya masa depan keluarga Sterling. Kalau kalian tidak mendengarkan nyonya masa depan, mau dipecat? Misi utama kami saat ini adalah menemukan Nyonya Sterling. Kami harap kalian berdua mengerti. Aku orang yang kalian cari. Apa katamu? Aku? Itu aku. Arthur. Aku? Kamu bohong. Sepertinya kamu perlu dipukuli lagi. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Wanita ini tidak hanya mencoba mencuri pacar kakakku, tapi dia juga berpura-pura menjadi Nyonya Sterling. Mungkinkah kamu akan membela sampah ini melawan kakakku? Kamu mau bertindak atau tidak? Kalau kamu tidak bertindak sekarang, nanti aku pulang dan bilang ke Arthur, kalian semua akan dipecat. Kapten, mungkin kita harus mendengarkan Nona Davis. Dia akan jadi istri CEO, kita tidak boleh menyinggungnya. Ya, Kapten, kita perlu mempertahankan pekerjaan kita. Benarkah Nyonya Sterling tidak ada di toko? Semua karyawan dan pelanggan ada di sini. Aneh. Pelacak menunjukkan Nyonya Sterling ada di sini, tapi tidak ada orang lain. Mungkinkah dia benar-benar Nyonya Sterling? Hei, kawan. Matamu masih berfungsi nggak sih? Kenapa nggak kamu sumbangin aja? Wanita ini jelas-jelas cantik. Ah, Maksudku, Nyonya Sterling mungkin masih dalam perjalanan. Alatmu pasti salah. tapi, benar-benar sampah. Kasih itu ke aku. Kamu apa? Kamu lebih percaya mesin rusak daripada percaya kakakku? Menurutku, kalian cuma nggak mau kerja lagi aja. Mereka benar. Wanita ini terlihat muda dan cantik. Dia sama sekali nggak cocok dengan usia Nyonya Sterling. Kami minta maaf, Nona Davis. Kami salah. Ada yang bisa kami bantu? Setidaknya kalian masih punya akal. Lakukan sekarang. Ajari dia pelajaran yang berharga. Ya. Kamu, lepaskan aku. Akulah orang yang kalian cari. Aku benar-benar Ibu Arthur. Diam. Beraninya kau berbohong. Aku benci wanita sepertimu yang merusak kebahagiaan orang lain. Wanita sepertimu yang tak tahu malu pantas dihukum. Kalian semua orang bodoh buta. Beraninya kalian memperlakukanku seperti ini. Arthur nggak akan pernah membiarkan kalian lolos dari ini. Masih aja mulutmu berbusa padahal mau mati. Hari ini, akan kuperlihatkan kekuatan setrika ini.
Tyler. Itu akibatnya kalau macam-macam sama aku. Jangan pura-pura mati. Bangun, ya ampun. Dia sama sekali tidak bergerak. Kita belum membunuhnya, kan? Chloe, dia masih bernapas. Cuma nggak tahan dipukuli, dia pingsan. Nona Davis, kami sudah lakukan yang kau minta. Kasih dia pelajaran yang berharga. Kita harus pergi cari Nyonya Sterling. Ya, Nona Davis. Dia dapat balasan yang setimpal. Gimana kalau kita berhenti saja untuk hari ini? Kalian takut apa? Kalian semua pengecut tak bertulang belakang. Orang hina seperti dia pantas mati. Tyler, ambil baskom berisi air dingin. Siap. Kurasa dia tidak akan selamat. Panggil ambulans. Sekarang, kita tidak boleh biarkan dia mati di toko kita. Ya. Chloe. Airnya sudah siap. Masih pura-pura mati? Tyler, guyurkan ke dia. Siap. Ibu? Ibu? Kamu lagi apa, Chloe? Arthur. Arthur, kamu lagi ngapain di sini? Aku nggak bisa telepon ibu, jadi aku datang buat ngecek. Ada apa ya? Kalian nemuin ibu aku belum? Gak guna. Aku nggak nyangka Arthur bakal peduli banget sama perempuan ini. Arthur, aku dari tadi di sini cuma milih-milih baju. Aku nggak lihat ibu kamu lewat. Betul, Pak Sterling. Nggak banyak orang yang datang ke toko hari ini. Lokasi ibu aku nunjukin dia ada di sekitar sini. Kenapa kita nggak nemuin dia? Arthur, mungkin lokasinya salah. Gimana kalau kita cari di tempat lain? Iya, Arthur. Kita nggak bisa cuma nunggu di sini terus-terusan. Ambil beberapa orang dan telusuri mal-mal sekitar dengan teliti. Langsung kabarin aku kalau nemu sesuatu. Siapa? Suara apa tadi? Suara apa? Kamu pasti salah dengar. Ayo kita pergi. Nggak, aku nggak mungkin salah dengar. Kenapa pakai kipau? HMPH, untungnya aku sudah siap. Masih berpura-pura. Tyler, basahi dia. Bangunkan dia. Siap, aku. Pak Sterling, kamu sudah di sini. Chloe, Arthur sudah di sini. Jika mereka melihat semua ini. Tidak mungkin. Kita tidak boleh membiarkan Arthur menemukannya. Kalian semua, bersihkan tempat ini sekarang juga. Sekarang seret kedua mereka ke ruang fitting dan kunci mereka di dalam. Arthur, lihat sendiri. Tidak ada siapa-siapa di sini. Kita harus pergi. Sekarang. Suara apa itu? Suara apa itu? Arthur, itu ruang ganti. Aku dengar ada orang di dalam. Ada orang di ruang ganti. Bukannya itu normal? Ibu. Arthur, mencari ibumu yang utama sekarang. Kita harus pergi. Ya, kalau benar itu ibuku, masa dia bersembunyi di ruang ganti? Baiklah, kalau gitu, ayo pergi. Bu, tunggu sebentar. Ambulans akan segera tiba. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi. Kenapa masih mati? Jangan-jangan memang terjadi sesuatu? Kalau tahu kamu segitu pedulinya sama wanita itu, harusnya aku habisi dia waktu itu. Arthur, Arthur, kita harus pergi.
Baiklah. Arthur. Dia akan baik-baik saja, tapi lengannya mungkin akan berbekas. Pastikan dia banyak istirahat. Terima kasih, dokter. Terima kasih atas segalanya. Ini semua salah Chloe Davis. Aku harus memberitahu Pak Sterling tentang ini segera. Mereka tidak akan lolos dari ini. Di mana? Di mana aku? Nyonya Sterling, Anda sudah sadar. Ini rumah sakit? Petugas toko yang melaporkannya. Nyonya Sterling, ponsel Anda dihancurkan oleh dua preman itu. Tapi aku sudah memeriksa berliannya, dan masih utuh. Nih, Terima kasih. Anda baik-baik saja? aku baik-baik saja. Nyonya Sterling, ini semua salahku. Seharusnya aku melindungi Anda. Ini bukan salahmu. Kesalahannya hanya ada pada saudara-saudara yang sombong itu. Nyonya Sterling, aku akan beritahu Pak Sterling segera. Mereka tidak akan lolos dari ini. Pak Sterling, segera ke rumah sakit. Sekarang, Nyonya Sterling terluka. Apa? Rumah sakit? Ibuku terluka. Dia di rumah sakit sekarang. Bagaimana ibumu? Apakah parah? Soal detailnya, aku juga belum yakin. Aku harus ke sana sekarang juga. Kalau begitu, aku ikut denganmu. Chloe, kamu seharusnya tidak pergi hari ini. Kenapa? Ibuku punya beberapa keraguan tentangmu sebelumnya. Tunggu sampai aku mengatur semuanya, baru kamu bisa bertemu. Jadi, kamu takut aku bertemu ibumu? Jangan bilang, orang yang akan dia temui sebenarnya wanita itu. Arthur, kamu tidak akan berbohong padaku, kan? Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Ibuku masih menungguku. Aku benar-benar harus pergi sekarang. Kalau begitu, pergilah. Aku akan menunggumu kembali. Kebetulan sekali. Dari semua orang, Nyonya Sterling terluka saat ini. Dia benar-benar memanggil wanita itu ibu. Arthur benar-benar bermain-main ya? Dia tidak berbohong. Aku adalah ibu Arthur? Kamulah yang tidak percaya? Chloe, mungkinkah wanita hari ini mengatakan yang sebenarnya? Dia tidak mungkin. Mungkinkah dia benar-benar Nyonya Sterling? Apa katamu? Bu, Arthur, akhirnya kau datang. Kupikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. ini semua salahku. Aku datang terlalu terlambat. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Apakah parah? Nyonya Sterling mengalami beberapa luka. Dia perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi, lalu beristirahat sebentar. Siapa yang berani melakukan ini? Bu, siapa yang melakukannya padamu? Katakan padaku. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Pak Sterling, orang yang melukai Nyonya Sterling adalah... Siapa? Katakan. Arthur, dengarkan ibumu. Biarkan aku yang menanganinya sendiri. Setiap kehinaan yang kualami hari ini, akan kubalas secara pribadi. Bu, kau harus berjanji padaku, apapun yang kau lakukan, kau harus mengutamakan keselamatanmu sendiri. Jangan khawatir. Ngomong-ngomong, di mana pacarmu itu? Kenapa dia tidak ikut denganmu? Chloe bilang dia ingin menyiapkan hadiah spesial untukmu. Itu sebabnya dia tidak datang. Chloe memang berbeda dari dulu. Dia sudah banyak berubah. Sekarang dia jadi lembut dan perhatian, pengertian dan baik hati. Begitu kondisimu membaik, akan kujodohkan kalian berdua untuk bertemu secara formal, ya? Wah, lembut dan perhatian ya, baik hati dan penuh pengertian. Betul-betul akting yang bagus. Aku yakin, dia cuma tidak berani datang. Bu, maksudmu apa? Tidak apa-apa. Tentukan tanggalnya, mari kita bertunangan dulu. Bertunangan? Ibu, benar-benar tidak keberatan dengan kami bersama? Arthur, karena kamu sangat menyukainya, ibu merestui. Tapi, kamu belum bertemu dengannya. Bagaimana jika kita tunggu sampai pesta pertunangan untuk bertemu secara formal? Bukankah itu lebih istimewa? Ibu, aku senang kamu melihatnya seperti itu. Begitu kondisimu membaik, aku akan langsung mengadakan pesta pertunangan. Lalu akan kumumikan pada semua orang bahwa Sterling Group kembali dipimpin oleh kepala keluarga yang sebenarnya.
Bagus. Pesta pertunangannya harus megah, biar seluruh kota tahu. Jangan khawatir, aku akan pastikan semuanya sempurna. Nyonya Sterling, Chloe itu yang melakukan ini pada Anda. Bagaimana Anda bisa menyetujui Pak Sterling bertunangan dengannya? Hanya mengatakan yang sebenarnya terlalu mudah membebaskannya. Semakin tinggi kita mengangkatnya, semakin keras dia akan jatuh. Aku ingin membongkar siapa dia sebenarnya di depan semua orang. Anda selalu cerdik, Nyonya Sterling. Berikan ponselku. Halo. Aku perlu pesan Kipao lagi. Harus persis seperti yang terakhir, tidak boleh ada satu detail pun yang berbeda. Arthur, kamu terlihat buruk banget. Jangan bilang Tyler benar, wanita itu benar-benar. Chloe, kabar bagus. Ibuku setuju kita bisa bersama. Dia bahkan janji kita bisa bertunangan. Sungguh? Tentu, masa aku bohong soal begini? Terus tadi kenapa mukamu serius banget? Aku kira. Tadi, aku cuma bercanda. Dasar jahat, kamu bikin aku kaget setengah mati. Kan? Sudah kubilang wanita itu nggak mungkin jadi bibimu? Dick, tadi, aku khawatir banget nenek sihir itu nggak mau ketemu kamu. Tapi lihat kamu sekarang, langsung aja bertunangan. Nah, Dick, kamu hebat banget. Kamu sudah menguasai Arthur sepenuhnya. Semua tamu hari ini orang penting. Hati-hati bicaramu, jangan bikin masalah buat aku. Oke. Tapi, Dick, kenapa kamu pakai kipau ini? Gaun ini barang berharga. Kalau nggak kupamerkan, masa harus dibiarkan berdebar di lemari? Tapi gimana kalau Arthur tahu? Lagi pula, bukannya dia yang bikin untuk wanita itu? Memangnya kenapa takut? Undangan pernikahan sudah dikirim. Masa dia mau ninggalin aku cuma karena gaun? Kipau ini. Gimana kamu bisa dapetin ini? Bukankah ini gaun Tiongkok yang kusuruh buat khusus untuk ibuku? Ada apa, Arthur? Bukankah gaun ini cocok untukku? Tidak sama sekali. Kau terlihat sempurna memakainya. Mungkin aku salah mengingat desainnya. Arthur, saat pertama kali kulihat Cheongsam ini, sudah ada orang yang berusaha merebutnya. Segera, kau akan menjadi satu-satunya Nyonya Sterling. Mulai sekarang, apapun yang kau inginkan, suruh saja orang lain untuk mendapatkannya. Terima kasih, sayang. Aku harus menjawab telepon ini. Ibuku seharusnya segera tiba. Tolong rawat dia dengan baik untukku. Jangan khawatir, sayang. Aku akan pastikan bersikap yang terbaik. Apakah ini layak dikonsumsi manusia? Kemarilah. Aku ingin setiap botol anggur merah di pesta diganti sekarang juga dengan yang termahal Romane e Conti dari gudang anggur. Lakukan. Sekarang. Minuman yang kami rencanakan semuanya berdasarkan menu yang disetujui asisten Pak Sterling dan disiapkan sesuai. Mengubah rencana di menit terakhir seperti ini bisa jadi masalah. Tapi ini pertunanganku yang kita bicarakan. Semuanya harus yang terbaik mutlak. Jika hotelmu bahkan tak bisa menangani tugas sederhana seperti ini, bagaimana kau berharap bisa tetap berbisnis? Minggir. Baik, akan saya kerjakan segera. Chloe, kamu sangat dermawan. Hanya dalam beberapa jam lagi, aku akan menjadi calon tunangan pria terkaya, sudah pasti. Apa artinya sedikit pengeluaran? Aku ingin semua orang melihat apa arti sebenarnya berada di puncak tertinggi. Ku dengar Nyonya Sterling kembali dari luar negeri hari ini. Bukan hanya itu. Katanya, dia bahkan membawa berlian merah muda yang harganya selangit, jantung Afrika sebagai hadiah pertunangan untuk calon menantunya. Jantung Afrika, kenapa terdengar sangat familiar? Berlian ini, mungkinkah ini jantung Afrika? Jantung Afrika, jantung Arktik, terserah. Itu cuma batu tak berharga. Tidak mungkin kebetulan seperti itu. Siapa yang akan membawa barang begitu berharga begitu saja? Jangan khawatirkan itu, milik wanita itu pasti palsu. Kamu benar, aku terlalu paranoid. Nyonya Sterling sudah datang. Kenapa dia? Dia ngapain di sini?
Dia bahkan pakai yang persis sama. Aku yakin dia cuma datang buat ngacauin semuanya. Kamu, keluar. Sekarang. Atau kamu akan menyesal. Wanita? Siapa yang kamu panggil wanita? Aku datang hari ini untuk menghadiri pesta pertunangan. Orang sepertimu nggak pantas ada di sini. Kamu pakai barang palsu semua. Sudah jelas kamu datang cari masalah. Siapa wanita itu? Kenapa dia pakai gaun yang sama dengan Nona Davis? Jujur, menurutku kipao ini lebih cocok dipakai dia. Jangan tertipu sama dia. Kipao yang aku pakai ini dipesan khusus dari Tuan Lauren sendiri. Ini adalah mahakarya tiada tara. Tapi punya dia jelas-jelas palsu. Palsu ini, palsu itu. Karena kamu sangat ingin dibuktikan salah, aku dengan senang hati memenuhi. Bawa Tuan Lauren ke sini. Benar-benar Tuan Lauren. Wanita itu benar-benar bisa membuat Tuan Lauren datang? Tuan Lauren itu terkenal di seluruh dunia. Dia ini siapa sih? Gimana caranya dia bisa bawa Tuan Lauren ke sini? Kipao yang dipakai Nona Davis memang dirancang dan dibuat oleh tanganku sendiri. Dengar itu. Palsu. Tapi yang dipakai Nyonya Sterling juga dijahit tangan olehku. Kedua kipao itu berasal dari sumber yang sama. Aku hanya mengakui yang dipakai Nyonya Sterling sebagai karya yang utuh, murni, dan seni sejati. Bukannya mereka bilang Cheongsam ini cuma ada satu di dunia? Betul? Ada apa ini? Kamu ngomong apa sih? Punyaku adalah mahakarya tiada tara. Tuan Lauren adalah desainer Cheongsam ternama internasional. Hormat sedikit. Dua Cheongsam ini mungkin terlihat mirip sekilas. Tapi punya Nona Davis ada bekas modifikasi yang jelas di pinggang, dengan jahitan yang kasar. Kain yang dipakai juga bukan yang asli. Aku tahu ada yang aneh dari Cheongsam ini. Ini sudah dimodifikasi. Mungkinkah bentuk tubuhnya tidak cocok, jadi ukurannya harus diubah? Sebenarnya apa yang terjadi? Kalau bajunya tidak pas, apa salahnya disesuaikan sedikit? Baju apa sih ini? Susah banget dipakai. Cepat ubah ukurannya untukku. Cheongsam ini, kain dan sulamannya semuanya kualitas terbaik. Tapi kami tidak punya bahan yang cocok di sini. Jangan banyak omong, cepat ubah. Aku harus pakai ini untuk bertemu orang. Cheongsam yang dibuat khusus, masa tidak pas? Chloe, kenapa kamu tidak jelaskan saja yang sebenarnya ke semua orang? Cheongsam yang kamu pakai ini, bagaimana caramu mendapatkannya? Menurutku dia sama sekali bukan seorang master. Kamulah yang menyuruhnya untuk berpura-pura. Jangan memutarbalikkan fakta. Tuan Lauren adalah orang yang aku undang langsung dari luar negeri. Kamu mungkin bahkan tidak mampu beli tiket pesawat ke luar negeri, kan? Penipu seperti dia harusnya diusir, biar tidak mengotori pandangan Nyonya Sterling nanti. Benar. Hari ini, aku ingin membuat kesan baik pada Nyonya Sterling. Di mana para penjaga? Cepat datang dan usir orang ini. Chloe, kamu keras kepala sekali. Berhenti. Ibu, ada apa? Arthur, ini menantu idaman, yang kau temukan untukku, Kau, si cantik, diam kau. Arthur, ini seharusnya pesta pertunangan kita. Kenapa kau bawa wanita ini ke sini untuk merusaknya? Arthur, di saat seperti ini, kenapa kau masih membela wanita ini? Wanita apa? Itu ibuku. Tidak mungkin. Wanita ini. Dia. Buka matamu, dan lihat baik-baik. Wanita ini, Grace Sterling, adalah ibuku. Dia adalah pemimpin sejati dari Sterling Group. Jadi dia Nyonya Sterling? Bagaimana mungkin Nyonya Sterling masih begitu muda? Bagaimana ini mungkin? Kalau begitu, semua yang dia katakan tadi, pasti benar. Berlian itu pasti asli juga. Arthur, biar aku jelaskan. Apa yang terjadi tadi semua hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Aku mendengar semuanya dengan jelas. Aku heran kenapa Cheongsam ini terlihat begitu familiar, jadi begitu rupanya. Kau mencuri hadiah pesanan, yang kuspesialkan untuk ibuku. Nyonya, maafkan saya benar-benar tidak tahu itu Anda. Kamu tidak tahu? Sejak pertama kali aku bertemu kamu, sudah kukatakan, aku ini Ibu Arthur. Bu, tolong dengarkan penjelasanku. Ini semua cuma salah paham. Kalau penjelasan saja sudah cukup, buat apa ada polisi? Tamparan ini untuk mencuri bajuku dan memfitnahku di depan umum. Tamparan ini untuk memutarbalikkan fakta dan hampir membunuhku. Arthur, tolong aku. Tamparan ini untuk hatimu yang jahat dan sikapmu yang tak mau berubah. Chloe, berlutut saja. Cepat minta maaf pada Arthur. Kalau kamu merayu, dia pasti akan luluh. Arthur, aku tahu ibumu tidak pernah menyukaiku. Tapi meski ada kesalahpahaman besar,
Dia tidak seharusnya mempermalukanku di depan umum seperti ini. Berhenti berakting palsu. Ibu, ada apa ini? Bukankah kamu terus bertanya bagaimana lenganku terluka? Semua ini berkat mereka berdua. Apa? Aku tidak boleh biarkan Arthur tahu kejadian di butik itu. Arthur, itu tidak benar. Mana mungkin aku berani menyentuh ibumu? Masih saja cari-cari alasan? Kata-kata saja tidak cukup. Kalian terus menuduh kami telah menyakiti kalian. Kalian tidak punya bukti. Ini fitnah. Jelas-jelas. Ya, Bahkan jika Anda adalah Nyonya Sterling, itu tidak memberi Anda hak untuk memfitnah kami di depan umum. Bukti? Lihat ke belakang kalian, apa ini? apa-apaan ini? Mereka benar-benar pakai berlian untuk memukulnya. Itu benar-benar kejam. Kakak beradik itu benar-benar jahat. Tidak heran Nyonya Sterling sangat marah. Jika kalian tidak ingin ini tersebar, maka seharusnya kalian tidak melakukannya dari awal. Nyonya sudah menyuruh seseorang memulihkan rekaman pengawasannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu mustahil. Cheongsam itu. Aku tidak ingin satu kata pun tentang kejadian hari ini tersebar keluar. Sudah jelas. Mengerti. Mengerti. Jadi selama ini kalian menyakiti ibuku, Menuarno? Tunggu. Arthur, biarkan aku menjelaskan. Chloe Davis, kamu suka semena-mena dan menindas orang. Karaktermu busuk. Aku, Arthur Sterling, tidak akan pernah menikahi wanita sepertimu ke dalam keluargaku. Aku umumkan sekarang juga pertunangan dibatalkan. Arthur, aku tahu aku salah. Tapi membatalkan pesta pertunangan begitu saja? Bagaimana bisa kau lakukan itu? Ya, Arthur, kami sumpah. Itu kecelakaan. Diam. Aku tidak akan pernah memaafkan siapapun yang menyakiti ibuku. Nyonya, aku tahu aku membuat kesalahan besar. Aku tidak tahu Anda adalah Nyonya Sterling. Kalau saja aku tahu Anda adalah Ibu Arthur, aku tidak akan berani melakukan ini. Benar, Nyonya. Mohon maafkan kami. Tolong, kasihanilah kami. Menurut logikamu, orang biasa pantas diganggu dan diinjak-injak seperti itu? Bukan itu maksudku. Tolong, dengarkan dulu. Ibu, jangan buang-buang tenaga untuk mereka. Penjaga? Arthur, orang seperti mereka pantas menghadapi hukum. Aku sudah melaporkan mereka, penyidik akan segera tiba. Tidak, aku tidak bisa masuk penjara. Aku tidak mau. Arthur, kau tidak boleh melakukan ini padaku. Aku hamil. Anakmu. Apa katamu? Apa yang baru saja kamu katakan? Aku hamil anakmu. Apa? Arthur, lihat. Kita akan punya bayi. Aku sudah hamil lebih dari 2 bulan. Arthur, rasakan, di sini. Ini adalah darah daging keluargamu. Demi bayi kita. Maafkan aku sekali ini saja. Benar, Arthur. Seorang anak butuh ayah. Dan mereka pasti tidak seharusnya punya ibu di penjara. Kamu yakin itu anakku? Kamu tahu apa yang terjadi kalau berbohong padaku? Aku yakin. Tentu saja aku yakin. Arthur, siapa lagi yang bisa jadi ayahnya? Itu malam itu. Di kantormu, di ruang tamu. Kamu sedang mabuk. Apa kamu tidak ingat itu? Bulan lalu, aku mabuk. Ya, itulah malamnya. Jadi kamu ingat. Karena kamu hamil? Kenapa baru bilang sekarang? Aku ingin menunggu sampai setelah pesta pertunangan. Dan memberi kejutan untukmu dan ibumu. Aku tidak pernah menyangka akan ada kesalahpahaman yang begitu besar. Arthur, aku bersumpah aku tidak bermaksud begitu. Chloe, aku ingin memberimu satu kesempatan terakhir untuk menjaga martabatmu. Tapi bahkan sekarang, kamu masih tidak mau mengakui apa yang kamu lakukan. Grace, aku tahu aku salah. Tapi bayinya tidak bersalah. Dia adalah darah daging Sterling. Demi bayinya, tolong bicaralah dengan Arthur untuk memaafkanku sekali ini saja. Aku mohon padamu. Kamu yakin banget bayi yang kamu kandung itu anak Arthur? Aku yakin. Itu benar. Apa kamu tidak riset dulu sebelum mengarang cerita ini? Coba lihat siapa yang kamu hadapi. Kamu, maksudmu apa? Kamu pikir aku jadi CEO Sterling Group tanpa alasan? Kamu pikir kantorku tidak ada kamera? Malam itu, tidak terjadi apa-apa? Jadi katakan, siapa ayah kandungnya yang sebenarnya? Ini konyol, mau mengaku-ngaku anak orang lain sebagai anak Sterling. Seberapa rendah dirimu? Kalau Pak Sterling tidak waspada, dia sudah ditipu.
Itu tidak benar. Arthur, kumohon, biarkan aku jelaskan. Diam. Simpan untuk penyidik. Arthur, tolong, selamatkan aku, Grace. Aku tahu aku salah, tolong aku. Chloe Davis. Aku sempat berpikir untuk memberimu kesempatan lagi, tapi kamu tidak pernah menunjukkan penyesalan. Chloe Davis, Tyler Davis, kalian ikut dengan kami? Tidak. Jangan, lepaskan aku tidak bersalah. Ayo pergi. Grace, aku tahu aku salah, Grace. Grace, Ayo pergi. Ibu, maafkan aku, ini salahku, karena mempercayai orang yang salah. Aku sangat menyesal kamu harus mengalami itu. Tentang apa yang terjadi tadi, maaf kamu harus melihatnya. Yang ingin kukatakan adalah, berlian itu berharga karena tahan digiling, dan tetap bisa bersinar. Kuharap semua bisa tetap menjadi diri sendiri, dan selalu memilih untuk melakukan hal yang benar. Nyonya Sterling. Terima kasih sudah datang menemuiku. Apa kamu sudah mulai terbiasa di sini? Sudah terbiasa atau belum? Ini hukuman yang pantas kuterima. Dulu, aku muda dan bodoh. Aku membiarkan nafsuku mengendalikanku. Aku tidak hanya menyakitimu, tapi juga menghancurkan hidupku sendiri. Penyesalan adalah awal dari perubahan. Tembok penjara ini memisahkan kita dari kesalahan masa lalu, bukan dari setiap kemungkinan masa depan. Kuharap kamu bisa gunakan waktu ini untuk benar-benar merenung dan menemukan kedamaian. Kamu masih muda. Setiap debu punya potensi untuk bersinar seperti berlian,